Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Seliana Heriani, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam dengan NIM 233114069 kelas BKI 3B. Di sini aku akan menjelaskan materi dari psikologi kepribadian dengan judul Terpusat pada Pribadi menurut Carl Rogers. Yuk belajar bersama-sama denganku. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau yang disebut dengan silent center. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapi selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses pengembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya Julia M. Kansing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Rogers adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Rogers merupakan seorang yang cerdas dan dapat membaca dengan baik sebelum menginjak taman kanak-kanak. Dengan pendidikannya yang sangat ketat secara religius, serta lingkungannya sebagai anak altar di rumah Pendet Champlay, ia menjadi orang yang terasosiasi, independen, disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah di dunia praktis. Pilihan pertama karirnya adalah agrikultur di Universitas Wisconsin di Madison, di mana ia menjadi bagian dari persaudaraan Alpha Kappa Lambda, diikuti dengan sejarah lalu agama. Pada tahun 1945, ia diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Tahun 1947, ia terpilih menjadi presiden dari American Psychology Association. Sementara ia menjadi profesor psikologi di University of Chicago dari tahun 1945 hingga 1957. Rogers membantu mendirikan pusat konseling yang berhubungan dengan university dan di sana ia melakukan riset untuk menentukan keefektifan metodenya. Penemuan-penemuan dan teori-teorinya muncul dalam buku Silent Center Therapy tahun 1951 dan Psychotherapy and Personality Change 1954. Seorang mahasiswa S2 binaannya di University of Chicago, Thomas Garden, mendirikan gerakan Parents Appreciation Training disebut dengan PIT. Setelah pembacaan biografis tadi, kita akan mempelajari konsep, teori, dan struktur kepribadian menurut Carl Rogers. Yuk simak baik-baik. Konsep terpusat pada pribadi menurut Carl Rogers adalah Psyche, yaitu totalitas kepribadian terdiri dari berbagai sistem yang saling berkaitan. Sistem-sistem tersebut meliputi kesadaran, ketidaksadaran, dan arketipe. Carl Rogers juga memiliki beberapa konsep lain terkait kepribadian, di antaranya persona, introvert dan extrovert, kompleks, dan yang terakhir yaitu self atau yang bentuk jiwa yang utuh, ideal, dan terkontrol. Teori kepribadian menurut Carl Rogers yang berpusat pada pribadi adalah teori psikoanalitik yang menghubungkan manusia dengan teologi dan kausalitas. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari totalitas yang disebut dengan psyche, yang terdiri dari beberapa sistem yang saling berkaitan. Sistem-sistem tersebut meliputi kesadaran, ketidaksadaran, dan arketipe. Berikut adalah beberapa teori kepribadian menurut Carl Rogers. Yang pertama yaitu alam bawah sadar pribadi, menyimpan pengalaman, memori, pikiran, dan persepsi yang terlupakan atau tertekan. Alam bawah sadar pribadi juga menampung kumpulan pikiran emosional yang disebut dengan kompleks. Selanjutnya itu kepribadian dibagi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu
kesadaran dan ego, tak sadar pribadi dan kompleks, serta tak sadar kolektif dan arketipe. Kepribadian dibagi menjadi introvert dan extrovert. Carl Rogers juga percaya bahwa introvert dan extrovert dapat melihat dunia melalui pikiran, perasaan, sensasi, dan intuisi. Persona sistem hubungan yang rumit antara kesadaran individu dan masyarakat. Persona berfungsi sebagai topeng untuk memberikan kesan tertentu kepada orang lain dan menyembunyikannya sifat sejati individu. Struktur kepribadian menurut Rogers, cara mengubah dan perhatian terhadap perubahan kepribadian jauh lebih penting daripada karakteristik kepribadian itu sendiri. Rogers memiliki pandangan-pandangan khusus mengenai kepribadian yang sekaligus menjadi dasar dalam menerapkan asumsi-asumsi terhadap proses konseling. Menurut Rogers, terdapat 3 unsur yang sangat esensial dalam hubungan dengan kepribadian, yaitu self, medan fenomenal, dan organisme. Organisme merupakan keseluruhan totalitas individu yang meliputi pemikiran, perilaku, dan keadaan fisik. Organisme mempunyai satu kecenderungan dan dorongan dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Organisme mengandung 3 pengertian, yaitu makhluk hidup, yaitu organisasi lengkap dengan fungsi fisik dan psikologinya. Organisme adalah tempat semua pengalaman, segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Realita dalam medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan fakta benar-benar salah. Realitas subjektif semacam itulah yang menentukan atau membentuk tingkah laku. Yang terakhir yaitu holisme adalah organisme suatu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Medan fenomena yang disebut dengan keseluruhan pengalaman itu, baik yang internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari, dinamakan medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Beberapa deskripsi berikut menjelaskan pengertian medan fenomena. Meliputi pengalaman internal atau persepsi mengenai diri sendiri, dan pengalaman eksternal atau persepsi mengenai dunia luar. Meliputi pengalaman yang disimbolkan atau diamati dan disusun dalam kaitannya dengan diri sendiri. Disimbolkan tetapi diingkari atau dikabulkan karena tidak konsisten dengan struktur dirinya. Semua persepsi bersifat subjektif, benar bagi dirinya sendiri. Medan fenomena seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali dirinya melalui inferensi empatik. Itu pun pengetahuan yang diperoleh tidak bakal sempurna. Dan yang terakhir adalah self. Menurut Carl Rogers, the self adalah aspek pengalaman fenomenologis. Pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek pengalaman kita dalam dunia, yaitu pengalaman sadar kita adalah pengalaman mengenai diri kita sendiri atau mendeskripsikan the self. Diungkapkan lebih normal, menurut Rogers, individu memersepsi pengalaman objek eksternal dan mengaitkan makna dengan hal tersebut. Self sebagai sebuah konstruktif yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Adapun terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, self terbentuk melalui diferensiasi medan fenomena. Kemudian yang kedua, self juga terbentuk melalui introjeksi nilai-nilai orang tertentu atau signifikan. Yang ketiga adalah self bersifat integral dan konsisten. Yang keempat, pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman. Dan yang terakhir adalah self dapat
berubah sebagai akibat kematangan biologi dan belajar. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.